Halo semuanya, gimana kabarnya? Dan apa yang sudah kalian syukuri hari ini? Kembali lagi bersama gua di channel Jacktopia. Pada video kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita The Last of Us Part 3. Dan inilah dia The Last of Us episode 6 dan 7. Scene diawali 3 bulan setelah insiden di Kansas City. Joel dan Ellie kini mulai memasuki suatu wilayah yang sedang mengalami musim salju dan sangat dingin. Joel dan Ellie pun berhenti di sebuah rumah yang dihuni oleh pasangan tua. Joel kemudian membuka petanya dan menanyakan lokasinya sekarang. Si kakek yang mendengarnya pun mau menunjukkan di mana lokasi mereka sekarang. Namun ia berpesan kepada Joel untuk tidak mendekati sungai kematian yang ada di arah barat, arah yang dimana Joel dan Ellie akan tuju. Si kakek menceritakan tentang sungai kematian itu, tempat dimana tidak ada satu orang yang berhasil selamat. Ellie yang melihat Joel tidak yakin dengan perjalanannya pun mulai menguatkannya dan berjanji setelah semua ini, Joel bisa beristirahat dan menerima bayaran dari Merlin. Dan pada akhirnya, Joel dan Ellie mulai kembali melanjutkan perjalanannya hingga mereka melihat sungai kematian yang dimaksud oleh si kakek sebelumnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kelompok bersenjata yang mengepung mereka. Kelompok itu menodongkan senapan ke arah mereka sambil menanyakan apa tujuan Joel di tempat seperti ini. Mereka juga menggunakan anjing pelacak untuk mendeteksi apakah Joel dan Ellie terkena jamur cordyceps atau tidak. Joel tentu saja bisa lolos dengan mudah, namun saat giliran Ellie, mereka berdua merasa gugup. Namun mengejutkannya, anjing itu tidak menerkamnya dan berarti Ellie dinyatakan aman. Setelah itu, Joel mengatakan rencananya bahwa mereka di sana ingin mencari adiknya yang bernama Tommy. Setelah mendengar nama Tommy, kelompok itu langsung membawa Joel serta Ellie ke tempat koloni mereka yang bernama Jackson. Sebuah tempat hangat yang dipenuhi oleh penduduk yang saling bekerja sama juga sangat damai. Dan ternyata Joel akhirnya bertemu dengan adiknya Tommy setelah sekian lama terpisah. Setelah itu, Joel dan Ellie dipersilakan untuk beristirahat dan menikmati makanan. Pada momen itu, Tommy pun mengenalkan istrinya yang sedang hamil dan bernama Maria. Sesudah makan, Tommy dan Maria kemudian mengajak Joel serta Ellie untuk melihat wilayah Jackson. Di sana terdapat berbagai fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari peternakan, sekolah, tempat ibadah, dan juga perkebunan. Maria menjelaskan bahwa mereka sudah menjaga wilayah ini selama bertahun-tahun agar tidak diketahui oleh dunia luar seperti Fedra dan juga Firefly. Maria juga mengatakan salah satu upaya untuk menutup diri dari organisasi lain yaitu dengan cara memutus komunikasi termasuk radio. Ternyata inilah alasan mengapa Tommy tidak pernah mengirimkan pesan apapun untuk Joel. Setelah itu, Maria pun mempersilahkan Tommy dan Joel untuk berbicara empat mata. Sementara Ellie diajak ke rumah Maria untuk membersihkan diri. Scene beralih ke Joel dan Tommy. Dalam perbincangan itu, Joel meminta bantuan Tommy untuk menggantikannya mengantarkan Ellie ke lab milik Firefly. Karena ternyata Joel merasa bahwa dirinya semakin menua dan fisiknya melemah. Ia takut tak bisa menjaga Ellie. Sayangnya, Tommy tidak bisa membantu Joel karena saat ini ia telah mempunyai istri yang sedang hamil tua. Dan sebab hal itu, ia tidak ingin mengambil resiko karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Joel pun mengerti dengan hal itu dan memahami kondisi Tommy. Kemudian, Tommy menanyakan tentang kondisi Tess saat ini karena ia bingung kenapa Tess tidak bersama Joel. Joel pun mulai menceritakannya bahwa Tess sudah tewas saat di perjalanan dan ia juga memberitahu tentang kondisi Ellie yang kebal dengan virus cordyceps. Karena hal itulah Joel meminta Tommy untuk menggantikan tugasnya agar Ellie bisa sampai ke lab milik Firefly dengan aman. Tommy yang mendengar hal itu pun akhirnya berubah pikiran dan mau menggantikan tugas Joel. Setelah itu, Joel pun menemui Ellie di kamarnya untuk menyampaikan kabar tersebut.
Namun ternyata hal itu malah membuat Ellie kecewa dan marah dengan Joel, karena ia merasa tak ada satupun orang yang bisa menjaga dirinya selain Joel. Bahkan Ellie mengatakan jika ia melanjutkan perjalanan dengan Tommy, itu malah membuat dirinya semakin takut dan tidak yakin. Meskipun begitu, Joel terpaksa harus mengambil keputusan ini agar Ellie bisa sampai di Lab Firefly dengan selamat. Pada pagi harinya, Tommy menjemput Ellie dan sudah bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Lab Firefly. Saat mereka pergi ke kandang kuda, mereka pun bingung melihat Joel yang sudah berada di sana. Ellie pun berpikir mungkin Joel hanya ingin mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Namun ternyata Joel telah berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap menjadi pengawal Ellie sampai tiba di Lab Firefly. Sebelum pergi, Tommy memberikan senapannya kepada Joel untuk berjaga-jaga, dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, setelah 1 minggu perjalanan yang panjang, keduanya pun sampai di markas besar Firefly. Di sana, mereka hanya perlu ke lab dan semua permasalahan mereka akan selesai. Namun rupanya, petualangan Joel dan Ellie masih belum selesai, karena ternyata di sana mereka tidak menemukan siapapun di tempat itu. Mereka hanya menemukan peta yang menandai sebuah kota. Melihat hal itu, Joel yakin peta tersebut merupakan petunjuk bahwa kelompok Firefly sudah pindah dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Joel melihat ada penjara yang datang ke tempat itu. Jadi ia memutuskan untuk mengajak Ellie segera pergi dari sana melalui pintu belakang. Saat mereka hendak menaiki kudanya, tiba-tiba saja setelah berhasil kabur cukup jauh, Joel yang masih terluka tiba-tiba saja terjatuh dari kudanya dan pingsan. Melihat hal itu, Ellie mulai sedih dan merasa ketakutan. Kemudian, Ellie berusaha menyeret Joel dan membawanya ke sebuah bangunan. Di sana, Ellie benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, ia hanya berusaha menutupi luka Joel. Sementara itu, Joel yang merasa ajalnya sudah dekat, terus meminta Ellie untuk pergi meninggalkannya dan segera kembali ke tempat Tommy untuk meminta bantuan Tommy guna mengantarkannya ke markas Firefly. Scene kemudian beralih memperlihatkan masa lalu Ellie ketika masih berada di sekolah militer milik Fedra. Ellie yang saat itu sedang berlatih terlihat sedang berkelahi dengan salah satu teman sekolahnya. Pemimpin yang bernama Kapten Kwang mulai capek dengan kelakuan Ellie yang sudah 1 pekan ini selalu membuat keributan. Ternyata Ellie kehilangan sahabatnya yang membuat sifatnya jadi buruk selama sepekan ini. Saat Ellie hendak tidur, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan seseorang yang menyusup ke kamarnya. Dan ternyata orang itu bernama Riley, serta merupakan sahabat dari Ellie yang menghilang. Riley mengaku ia sudah memutuskan untuk keluar dari Fedra dan resmi join dengan anggota Firefly. Setelah itu, Riley mengajak Ellie untuk kabur dari sana karena ia mempunyai sebuah kejutan untuk Ellie. Ternyata Riley mengajak Ellie ke sebuah mall terbengkalai, yang dimana sebenarnya mall itu adalah tempat terlarang di Boston. Namun Riley terus meyakinkan Ellie bahwa mall itu sudah aman dan ada banyak hal menyenangkan di dalamnya. Saat sudah sampai, Riley meminta Ellie untuk menunggunya di depan, dan inilah yang terjadi. What do you think? Setelah listrik dinyalakan, mereka pun mulai menikmati hal-hal yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Okay. Bunny ears? Wait. Setelah cukup puas dengan semua itu, Ellie yang merasa sudah malam pun ingin kembali ke asramanya sebelum ketahuan oleh penjaga. Jadi sebelum berpisah, Riley ingin memberikan kejutan terakhir, yaitu sebuah buku jokes.
Riley berharap buku itu bisa menemani Ellie ketika ia merasa kesepian. Ketika Ellie sedang melihat-lihat tempat itu, ia tak sengaja melihat ada beberapa bom rakitan yang dibuat langsung oleh Riley. Hal itu pun membuat Ellie kecewa, karena sama seperti anggota Firefly lainnya, Riley sepertinya berencana meledakkan beberapa tempat di Boston. Mendengar hal itu pun, Riley mengelak dan mengatakan bahwa ia sebenarnya akan dikirim ke cabang markas Firefly yang berada di Atlanta. Jadi, Riley sengaja bertemu Ellie malam ini sebagai pertemuan mereka yang terakhir. Mendengar hal itu, Ellie pun marah dan akhirnya pergi dari sana. Namun, di tengah perjalanan, ia tiba-tiba saja mendengar suara jeritan yang berasal dari dalam. Ternyata semua itu hanyalah suara permainan yang sengaja diputar oleh Riley. Riley kemudian meminta maaf kepada Ellie dan menjelaskan bahwa Firefly tidak seburuk yang mereka pikirkan selama ini. Riley juga memaklumi Ellie yang benci terhadap Firefly karena Ellie tidak mengetahui apa-apa. Bahkan alasan Riley kabur dari Fedra karena ia tak sengaja mendengar informasi bahwa setelah lulus, Riley akan ditugaskan bekerja di bagian pembuangan kotoran. Hal itulah yang membuat Riley memutuskan bergabung dengan Firefly karena ia merasa kemampuannya lebih dihargai di sana. Setelah hubungannya membaik, mereka berdua menari bersama dan menikmati malam indah tersebut. Di tengah-tengah keasikan itu, mereka tidak menyadari bahwa masih ada zombie yang mengintai dan langsung menyerang mereka berdua. Tanpa persiapan yang matang, keduanya pun bekerja sama dan berhasil menumbangkan zombie tersebut. Sayangnya, meskipun mereka telah membunuh zombie itu, ternyata mereka sempat tergigit olehnya. Melihat hal itu, Riley dan Ellie hanya bisa pasrah menerima kenyataan dan mereka pun sepakat untuk membiarkan tubuh mereka berubah menjadi zombie. Kembali ke masa sekarang, Ellie yang tak ingin kehilangan lagi orang terdekatnya pun memutuskan untuk menjahit luka Joel menggunakan jarum. Setelahnya, film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk alur cerita The Last of Us part ketiga. Untuk kelanjutannya ditunggu di next video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan dari ceritanya. Sekian, terima kasih.